Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas ridhonya, atas nikmatnya kita bisa berkumpul di acara kajian online, majelis online ini, yang insya Allah kita akan dapati manfaatnya nanti. Amin. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu mengharap syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin, Allahumma amin. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang parenting, yang mana tema pada kesempatan hari ini ada yang tahu kira-kira temanya apa? Untuk tema kesempatan hari adalah diri orang tua sebelum mendidik anak. Jadi nanti yang adalah beliau Ustazah Rini Buana. Sebelum kita masuk pada sesi materi, akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Oke, sebentar. Oke, masuk ya. Jadi beliau ini bernama lengkap Ustazah Rini Buanasari, sarjana psikologi, istri dari Bapak Hendro Setiawan dan ibu dari 2 gadis, yakni anaknya bernama Hafsah dan Sarah. Yang kemudian beliau juga senang belajar, terutama belajar seputar dunia anak-anak. Untuk pendidikan beliau sendiri, yang pertama beliau itu mengenyam di pendidikan SD Negeri Wonoyoso, kemudian berlanjut ke SMP Negeri Pringapus, kemudian berlanjut di SMA Negeri 1 Bergas, kemudian berlanjut lagi beliau berkuliah mengambil jurusan psikologi di Universitas Semarang. Untuk pengalamannya beliau, ini Masya Allah sangat banyak sekali di antara dunia pendidikan anak. Betul sekali dengan apa yang dituliskan, yang disampaikan oleh beliau di dalam CV-nya, suka pendidikan anak gitu ya, suka dunia pendidikan anak gitu. Nah, ini pengalamannya sangat-sangat ini ya, relevan. Yang pertama, beliau ini merupakan guru PAUD inklusi An-Nahl Preschool. Kemudian beliau juga guru PAUD sekolah holistik Darul Muwahhidin. Kemudian beliau merupakan customer service Rumah Sakit Permata Medika. Kemudian beliau juga staf audit PT Mustika Jaya Lestari. Dan sekarang beliau ini sedang menjadi, saat ini ya, beliau ini menjadi kepala sekolah di PAUDKO Andalusia, yang mana dibawahi oleh Pondok Pesantren Yayasan Watonul Quran. Jadi beliau ini selain praktisi mengajar, beliau juga sudah sempat berbicara nih tentang parenting yang pengikut-pengikut lama Watonul Quran sudah insya Allah kenal beliau. Dan pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang regulasi diri orang tua sebelum mendidik anak. Bagaimana keseruannya dan bagaimana menariknya dunia psikologi orang tua, terutama pada pendidikan anak. Jadi bagaimana cara parentingnya. Katanya kan parenting itu nggak ada yang salah gitu ya. Jadi kita sama-sama menyimak penjelasan dari Ustazah Rini Buanasari, sarjana psikologi. Kepadanya kami persilahkan.
dulu, Mbak, apa sudah ada suaranya masuk? Masuk, Bu, masuk. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustazah Nelly atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih yang terhormat Uma Imratul Faiza selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Tahfidz Khotimul Quran yang telah memberikan saya kesempatan, dan ini juga kali pertama saya untuk mengisi Zoom seperti ini. Biasanya saya melihat mata-mata langsung ya, sekarang saya melihat diri saya sendiri di layar seperti itu. Karena sebenarnya tuh saya juga termasuk extrovert, Mbak. Jadi saya itu kalau lihat mata orang lain itu langsung buyar. Jadi kalau saya ngomong itu saya lebih seneng sama Uma, di sampingnya ada Uma gitu ya, karena Uma tahu paham saya itu mau ngomong apa sih sebenarnya, seperti itu. Saya itu sebenarnya masih belibet sekali kalau untuk ngomong seperti ini sebenarnya. Ya, segala puji bagi Allah yang dengan pertolongannya kita menjalani urusan dunia ini ya atas izin dan kehendaknya. Pada kesempatan hari ini mempertemukan kita semua dalam Zoom yang meskipun dengan Zoom insya Allah tetap dalam keberkahannya. Salawat serta salam tak lupa kita surahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu-ibu hebat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi ibu di zaman sekarang itu memang tidak mudah ya. Informasi itu banyak sekali berseliweran, teori-teori parenting itu juga banyak sekali. Ada gentle parenting, mindful parenting, gitu. Dan juga ada teori parenting VOC. Tapi seringkali itu kita lupa bahwa sebaik-baik parenting itu Allah contohkan gitu, melalui Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah ayah, kakek, pendidik, dan pemimpin. Namun tidak pernah kita temukan beliau itu mendidik dengan keras, kasih sayang gitu ya. Tidak pernah beliau mengajarkan parenting VOC. Parenting VOC itu V-nya violent atau kekerasan, over control, O-nya ya, mengontrol terlalu berlebihan, kemudian T-nya itu kontrol tanpa emosi, tanpa empati. Yang beliau ajarkan itu adalah kelembutan, keteladanan, dan komunikasi yang menyentuh hati. Ketika anak salah itu tidak langsung menghakimi, ketika anak keliru beliau itu membimbingnya dengan hikmah. Anak-anak kita itu tidak butuh sentakan, tapi butuh kondisi untuk berubah. Seringkali kita ingin anak itu berubah secara instan gitu, secara cepat. Padahal Rasulullah aja membangun generasi umat ini aja tuh dengan penuh kesabaran selama bertahun-tahun. Ya, parenting itu juga membutuhkan konsisten gitu dalam kasih sayang. Dan mungkin hari ini yang harus kita perbaiki bukan hanya perilaku anak, tapi cara kita untuk merespon anak. Karena yang rumah yang penuh rahmat adalah lahir dari ibu yang menadani Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melembutkan hati kita, menenangkan emosi kita, dan jadikan kita semua ibu yang bukan hanya didengar anak, tetapi juga dirindukan nasihatnya. Amin. Nah, kita mulai apa sih regulasi diri itu? Regulasi itu adalah kemampuan orang tua untuk mengatur emosi sebelum merespon anak. Nah, bukan berarti itu tidak boleh marah, tapi kita tuh mampu memilih cara marah yang tetap kondusif. Bentar ya, maaf.
kita tahu teori parenting itu banyak sekali ya, kita udah tahu dari sosial media. Sebentar, maaf. Tapi pada saat kita tuh emosi, ya kita lupa semuanya gitu tentang parenting tadi yang sudah kita pelajari. Nah, itulah dasar dari regulasi diri. Menurut Daniel Goleman dalam teori emotional intelligence, itu kemampuan mengelola emosi atau self regulation itu adalah kunci keberhasilan hubungan sosial, termasuk hubungan orang tua dengan anak. Jadi seperti yang dijelaskan sama Uma di majelis kemarin itu, Uma itu menceritakan tentang otak ya. Jadi sama seperti kalau kita sedang emosi itu ada otak, yang di bagian otak itu ada kecil sekali sebiji kacang gitu, namanya amigdala. Nah, amigdala itu adalah pusat emosi cepat, respon cepat gitu. Seperti alarm. Jadi kalau kita ada bentakan, ada kita melihat kejadian yang mungkin membuat kita emosi seperti itu tuh, otak tuh mengeluarkan alarm. Nah, tapi kita juga punya yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex itu adalah pusat berpikir dan kontrol. Itu bagiannya di depan. Nah, itu dengan regulasi diri itu muncullah membantu kita untuk logikanya itu tetap aktif seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Kemudian slide kedua. Nah, slide kedua ya. Anak itu bukan cerminan kata-kata, tapi perilaku. Nah, penjelasannya untuk yang pertama adalah tentang modeling. Anak itu belajar mengatur emosi dengan mencontoh, bukan hanya dengan dinasihati. Kemudian koneksi sebelum koreksi. Kita tidak bisa mendidik anak saat kita sendiri itu sedang dalam kondisi emosi negatif yang kemudian mencegah generasi trauma. Kita merespon dulu, bukan reaktif. Reaktif itu langsung kita menanggapi gitu. Misalnya anak-anak kita nakal, misalnya berbuat sesuatu yang kita tidak sesuai dengan keinginan kita langsung mengatakan, oh kamu dasar anak nakal. Nah, itu namanya respon reaktif gitu. Responnya gitu, memutus siklus perilaku buruk. Nah, kita berusaha untuk respon dulu, jangan langsung bereaksi. Sebenarnya intinya seperti itu. Jadi kita itu yang pertama kali dilakukan oleh orang itu ketika P3K itu ya, misalnya itu pertolongan pertama, itu pasti yang ditolong pertama kali itu adalah diri sendiri. Contohnya misalnya ada orang yang berenang gitu, misalnya ada yang tenggelam gitu, terus kita tidak bisa berenang, masa iya kita mau nyelamatin orang yang tenggelam? Kan juga tidak bisa. Jadi kita juga harus melihat diri sendiri dulu, apakah kita bisa. Jadi kita harus nolong diri sendiri dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Nah, bagaimana sih caranya gitu? Saya tuh juga sebenarnya pengen anak saya itu, saya menjadikan jadi contoh yang baik buat anak saya, tapi kadang saya kok susah gitu. Nah, nanti ada tips-tipsnya di slide berikutnya. Kemudian slide berikutnya Mbak, ya ini mengelola diri, bukan menahan diri. Jadi emosi itu datang bukan untuk ditahan, tapi untuk dikelola dengan baik. Yang pertama itu adalah kesadaran diri atau self awareness, mengenali pemicu emosi. Jadi kita kenali dulu, apa sih, kenapa kok kita bisa emosi, apa sih yang membuat kita tuh terdistrak gitu. Jadi setelah kita kenali, baru kita manajemen diri atau self management. Itu teknik menenangkan diri, karena teknik menenangkan diri setiap orang tuh juga berbeda-beda, tapi tetap nanti saya akan tunjukkan bagaimana salah satu cara gitu untuk bisa manajemen diri. Kemudian
motivasi diri, tetap konsisten dalam mendidik meskipun dalam kondisi lelah. Nah ini ya, yang paling sulit tuh ini, konsisten. Karena terkadang yang membuat kita itu marah itu bukan karena anak, tapi kadang bisa jadi karena ya, bisa jadi karena suami kita misalnya, itu faktor-faktor lain, faktor eksternal kita capek kerja. Nah berikutnya nanti ada slide berikutnya. Nah ini kenapa kita sulit untuk tenang. Nah ini ada faktor-faktor lain, faktor eksternal yang sebenarnya sangat berpengaruh, seperti kurang tidur, stres kerja dan stres finansial, pressure dari pressure dari media sosial. Itu misalnya kita lihat di media sosial, di Instagram, di TikTok, itu kok dengan influencer-influencer itu parentingnya bagus-bagus, parentingnya seperti ini, padahal yang dia tampilkan itu ya yang bagus-bagus, kita nggak tahu di belakangnya itu seperti apa. Kemudian itu dijadikan kita patokan. Nah itu yang menjadi sulit gitu. Kemudian trigger dari perilaku anak sendiri. Nah trigger dari anak itu malah nomor 4 ya, bukan di pertama kali, karena memang faktor-faktor lain sebenarnya yang bisa membuat kita itu memicu kita marah kepada anak. Karena anak itu kan masih suci ya, jadi kalau kalau menurut saya itu malah yang pemicu-pemicu lain, yang misalnya kayak kurang tidur tadi, stres, atau mungkin finansial gitu, kita membuat kita tuh memicu kita lebih cepat marah gitu. Kemudian next. Nah ini kita mulai masuk ke kenali pemicu trigger Anda itu apa. Nah, kapan saya paling mudah meledak? Itu kita lihat, misalnya, oh saya meledak ketika anak saya nggak mau makan gitu misalnya. Ya, jadi kita usahakan untuk tidak buru-buru saat misalnya mau menyuapin anak, atau mungkin kita minta bantuan untuk ayahnya untuk menyuapin anak gitu, karena nanti kalau anaknya nggak habis makanannya, saya bisa tertrigger nih, saya bisa marah nih. Nah kita bisa sedikit menghindari itu. Terus kita bisa menulis jurnal, dengan cara menulis jurnal apa aja sih yang membuat kita marah gitu. Nanti akan memberikan dampak positif kepada diri kita untuk bisa lebih kontrol marah kita. Kemudian next. Mengelola diri itu kan dengan cara membeli waktu dengan teknik jeda. Nah ini kemudian ada teknik-tekniknya, yaitu dengan teknik 5-10-5. Tarik nafas dalam selama 5 detik, kemudian ditahan 10 detik, dan hembuskan selama 5 detik. Ya, jadi ketika kita melihat anak misalnya menumpahkan susu, atau mungkin anak memukul temannya atau seperti apa, yang membuat kita tuh tertrigger marah tadi, kita gunakan teknik ini. Kita hitung 1-10, kemudian meninggalkan ruangan sebentar. Jadi kita keluar dari ruangan, atau sebelumnya tuh kita bicarakan dulu ke suami, dibicarakan ketika suami dan kita itu di kamar tidur gitu, dibicarakan dulu. Nanti kalau misalnya saya marah, tolong ya anaknya tuh jangan ikut marah, tapi tolong bawa dulu anaknya, saya mau menenangkan diri sebentar. Nah itu termasuk cara memberikan jeda supaya kita tidak langsung merespon, menuruti marah tadi, meninggalkan ruangan sebentar. Kemudian kita gunakan teknik 5-10-5 tadi, tarik nafas dalam-dalam 5 detik, kemudian menahan selama 10 detik, kemudian hembuskan selama 5 detik, kalau bisa ya dengan istighfar. Terus ada juga teknik grounding namanya, itu ada es batu gitu ditaruh di pergelangan tangan. Sekarang banyak sekali teknik-teknik, ada juga mungkin berseliweran juga ya teknik NLP, terus ada
teknik SEFT itu dengan cara dipukul-pukul bagiannya, ditekan-tekan gini bagian-bagian tertentu, itu juga sedikit bisa mengurangi meredakan emosi negatif gitu. Nah, nanti kalau kita memendam amarah itu nanti akan menimbulkan ledakan yang lebih besar. Tapi kalau kita mengelola marah itu kita sadari, kita akui dulu kalau kita itu aku sedang marah nih, aku sedang bete nih, aku sedang emosinya tuh kita akui dulu. Terus kemudian kita menenangkan diri, baru kita berbicara. Nah, itu termasuk dalam teori dari James Gross dalam strategi kognitif reaparsial, yaitu mengubah cara berpikir agar emosi lebih stabil. Kemudian yang tadi yang slide sebelumnya, ya ini mengubah dialognya. Sebenarnya tuh kata-kata yang positif itu sebenarnya memang sangat penting ya di hipnoterapi. Itu juga hanya permainan kata positif, kita tidak boleh mengatakan yang negatif. Kalau kita hipnoterapi itu kan bedanya kita dikondisikan dalam kondisi di bawah sadar gitu. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif itu juga akan bisa memberikan dampak yang positif juga ke kita. Misalnya ini ya, anak saya bandel banget, saya gagal jadi orang tua, itu termasuk kalimat yang negatif. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat yang lebih positif, misalnya anak ini sedang mencari batas, ini tugas saya untuk mengajarinya. Nah, farmingnya itu saya itu merasa lelah gitu, bukan saya marah. Nah, ini memisahkan diri antara emosi dari identitasnya. Jadi kita akui dulu, saya itu lelah, saya bukan marah tapi saya lelah. Karena banyak dari kita itu selalu mengatakan marah, tapi marah itu kan ada banyak sekali, mungkin sedang lelah atau mungkin sedang bete atau mungkin sedang jengkel atau nah itu. Jadi cara kita memaknai situasi itu menentukan emosi dari kita. Jadi yaitu kalimat yang baik, ya Rasulullah juga mengajarkan ya untuk berkata yang baik, untuk dari kalimat yang baik itu akan menjadikan kehidupan kita juga akan positif seperti itu. Kemudian next ya. Ini kita itu menunjukkan ke anak, jangan cuma menceritakan. Jika Bapak Ibu semuanya ingin anaknya tidak jeli, Anda harus berbicara dengan nada yang rendah atau emosi. Kemudian jika Anda ingin minta maafan, juga jangan gengsi untuk meminta maaf saat salah, terus tetap sopan saat marah. Sekarang itu banyak diajarkan untuk kita bilang saat ini Bunda lagi marah, saat ini Mama lagi marah, jangan mendekat dulu ya. Itu kita boleh katakan seperti itu, jangan mendekat dulu karena saat ini saya lagi marah. Ya, anak itu belajar dari tanggung jawab, dari contoh itu, bukan dari perintah saja. Kemudian hasil dari regulasi diri yang baik, hasilnya suasana rumah menjadi aman dan damai. Kemampuan anak untuk regulasi emosinya pun ikut meningkat. Anak tadi belajar dari orang tuanya, kemudian hubungan orang tua dan anak menjadi lebih dekat, ada kelekatan gitu antara orang tua dan anak. Kemudian anak lebih mendengarkan karena tidak ada noise dari kemarahannya. Nah, ini saya gambarkan dari tadi ada pohon itu ya, yang pohon tidak ada daunnya itu adalah trauma gitu. Terus pohon yang daunnya lebat itu adalah kita yang hasil kita bisa meregulasi diri tadi. Jadi kalau kita
suka marah ke anak, itu juga nanti akan menghasilkan trauma kepada anak. Nah, kalau kita bisa mencontohkan meregulasi emosi dengan baik, anak juga akan meniru. Nah, ini coba selama 1 minggu ini, coba identifikasi satu pemicu emosi Anda. Misalnya, pemicu emosi saya adalah suami saya gitu. Itu yang paling sering itu adalah itu, pemicunya adalah suaminya sendiri gitu. Terus kemudian latihannya praktik nafas tadi selama 3 detik sebelum merespon anak. Misalnya kita lagi marah, lagi bete sama suami, ya kita, terus anak kita tanya gitu, ya kita jangan langsung merespon, tapi dengan teknik nafas dulu. Nafas tadi 5 detik, kemudian ditahan 10 detik. Terus ceritakan juga kepada pasangan atau teman untuk saling mengingatkan. Nah, ini sebenarnya tuh saya untuk parenting itu saya lebih tertarik ke cara mengatasi anak-anak gitu ya. Jadi memang rata-rata, tapi ya itu, rata-rata orang-orang itu tanyanya malah kalau sama suami gimana ya. Maksudnya kan kalau lagi marah sama suami, lagi ini sama suami, nah itu kan lebih susah ya karena kita sama-sama orang dewasa. Tapi kalau sama anak itu kan, anak tuh masih suci, masih bersih, masih yang belum punya pikiran yang macam-macam, pikirannya belum kemana-mana. Itu emang sebenarnya tuh masih mudah, dan kita itu sebagai orang tua eh, seharusnya tuh kita yang meminta doa ke anak gitu ya, karena anak itu masih suci. Yang paling susah itu malah justru memang komunikasi antara suami dan istri ya, dan itu saya kayaknya perlu belajar lagi juga ya mbak. Ya, next mbak. Ya, terima kasih. Materi saya hanya sedikit ya, jadi anak itu belajar mengelola emosi bukan dari teori yang kita sampaikan gitu ya, tapi dari cara kita mengelola emosi di depan mereka. Apakah semuanya sudah siap untuk mencoba mengelola emosi dengan teknik yang paling sederhana tadi, dengan memberikan jeda dulu sebelum kita merespon anak, terus kita minggir dulu kalau kita marah, misalnya kita kaget anak kita melakukan ini, coba maksudnya kalau kita sudah terlanjur membentak, ya kita kan sebagai manusia biasa itu terkadang sangat sulit untuk bisa menahan emosi kita, menahan marah gitu ya. Jadi kalau saya itu dulu pakai caranya itu dengan menahan. Jadi misalnya nah kita membuat kesalahan, terus kita sudah terlanjur teriak-teriak sekali aja nggak apa-apa, terus setelah itu kita tahan diri, jangan ngomong terus dengan diterusin gitu, kita tahan diri dulu bentar sekali, udah kita tahan diri, terus kita menenangkan diri, tarik nafas, terus dan juga tadi ya, yang penting itu adalah ketika kita sedang emosi negatif gitu sedang ada dalam diri kita, kalau bisa tuh jangan scroll sosmed ini, karena ya itu ya, sosmed itu membaca algoritma kita gitu. Jadi kalau kita lagi stres, kita lagi uh, apa ya, lagi marah itu, kalau bisa jangan scroll sosmed, karena nanti yang ada itu isinya adalah yang sedih-sedih semua. Jadi kita nggak akan apa ya, nggak akan bangkit gitu, malah justru akan semakin terpuruk karena yang ada ya sedih-sedih gitu. Itu juga teknik-teknik ini banyak digunakan uh, oleh psikolog itu, kalau misalnya lagi ada gangguan, misalnya stres, cemas, berlebih, itu malah tidak diperbolehkan untuk scroll sosial media, karena sosial media sekarang itu sudah ya seperti itulah, banyak yang menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan cuan gitu ya. Nah, gimana, apakah semuanya sudah siap untuk mencoba teknik sederhana dengan mengatur nafas. Kalau kita sedang marah, kita keluar dulu sebentar, maksudnya ya menyingkir dulu dari apa yang membuat kita trigger tadi gitu. Jadi saya kembalikan materinya hanya segitu dulu.
Baik, Masya Allah, terima kasih sekali Bu Rini. Materinya sangat menarik. Ini tidak hanya terkhususkan untuk yang sudah punya anak ya Bu. Bagi saya juga ini sangat membantu. Karena kan apalagi yang muda gitu kan, masih labil-labilnya gitu usia saya. Saya juga kebetulan kan mengajar juga ya Bu. Ini sangat-sangat bermanfaat. Ternyata emosi itu bukan untuk ditahan, tapi untuk diregulasi. Mungkin dari sini, dari ibu-ibu yang hadir, atau kalau ada calon ibu, mungkin bisa untuk kita buka sesi pertanyaan. Mungkin kita buka dua ya, dua sesi pertanyaan. Silakan untuk yang mau bertanya bisa angkat tangan lewat emoji atau bisa langsung open mic-nya. Monggo, udah yang mau bertanya mungkin saya kok masih udah teknik nafas kok masih marah-marah ya, saya harus gimana gitu. Mungkin bisa juga ditanyakan. Atau kalau mau tanya di luar ini tapi masih topik parenting, boleh ya Bu Rini ya Bu? Iya, boleh. Silakan, misal ibu-ibu ada keluh kesah tentang anaknya atau bagaimana, mungkin bisa sharing biar sama-sama mendapatkan jawaban yang menenangkan. Atau mungkin bisa ditulis Ya, Bu, di obrolan ya. bisa ditulis di obrolan Di atau obrolan kalau misalnya. bisa juga kalau misalkan malu atau kalau misalkan lagi malu bertanya nih dan mau tanya-tanya itu, nih boleh di screenshot nih CV beliau. Ada nomor WA-nya, terus nanti screenshot bisa kirim pesan ke beliau. Curhat boleh, asal kalau kata Bu ini jangan ditelepon. Gitu ya Bu ya. Gitu. Boleh di WA beliau, nanti bisa untuk sharing-sharing sama beliau lebih lengkapnya, lebih detailnya. Karena mungkin ini pagi hari ini teman-teman ibu-ibu semuanya lagi ini ya, malu untuk bertanya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Insya Allah Bu Rini terbuka 24 jam kalau lagi buka HP. Kalau lagi nggak buka ya sabar, mohon ditunggu. Karena lumayan ini beliau tuh aktif sekali. Jadi bisa jenengan tunggu respon dari beliau. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, jadi saya bisa cukupkan nggih semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Oh ini ada yang mau bertanya nih Bu. Saya bacakan pertanyaannya dari Bu Parti. Assalamualaikum Bu Rini, mau bertanya, gimana caranya menghilangkan rasa jengkel terhadap anak atau suami? Monggo Bu Rini. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan ya. Untuk rasa kalau kita lagi jengkel itu ya kita akui dulu perasaannya. Kita akui, oh kita lagi jengkel. Kadang kan kita diajarkan untuk sulit mengungkapkan ya. Kita tidak diajarkan dari dulu tuh kita tidak diajarkan untuk oh saat ini saya sedang marah, oh saat ini saya sedang jengkel, oh saat ini saya sedang tenang gitu kan kita tidak diajarkan untuk mengungkapkan emosi itu gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan itu kita akui dulu saya saat ini sedang marah. Kemudian yaitu ambil jeda sebentar,
tarik nafas. Ya tadi banyak sekali sebenarnya teori-teori dari seperti STFT tadi dengan menekan-nekan bagian tubuh di sini gitu. Caranya ya ditekan-tekan seperti ini. Ya saat ini saya sedang marah. Ya ini bagian dari Allah berikan ke saya gitu. Dan ini bagian dari takdir Allah gitu. Tapi saya tidak mau seperti ini terus. Besok saya kalau melihat anak saya yang seperti itu lagi, saya tidak jengkel lagi. Mungkin bisa dikatakan dengan seperti itu kita memberikan kata-kata positif gitu ke dalam diri kita. Ya saat ini saya sedang marah. Iya, saya tahu saya sedang marah gitu. Saya saat ini sedang jengkel. Itu yang jarang sekali kita itu bisa ungkapkan gitu. Nah itu kita ungkapkan dulu. Ya saat ini saya sedang marah. Terus saya butuh jeda sebentar. Tapi mereka adalah anak saya. Mereka adalah suami saya, anak saya, keluarga inti gitu kan. Jadi semarah apapun saya, misalnya sejahat apapun suami saya itu kan bukan Fir'aun juga gitu. Jadi dimaafkan. Nah, memaafkan itu juga bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri, buat ketenangan diri kita. Jadi akui dulu, terus kita beri jeda, beri waktu, tarik nafas, seperti tadi, istighfar, terus katakan ke dalam diri kita sendiri bahwa aku ketika anakku seperti ini lagi, aku tidak akan marah lagi. Tapi tetap kita nasihati kalau misalnya anak kita membuat kesalahan, ya tetap kita nasihati, kita berikan nasihat dengan yang cara yang baik. Karena ya menasihati anak itu juga sama aja dengan menasihati diri sendiri gitu. Kita kan sama-sama belajar. Anak belajar untuk bertumbuh jadi orang yang baik, kita juga belajar untuk bisa menasihati anak kita gitu. Kita sebenarnya sama-sama belajar gitu. Mungkin ada yang kurang ya. Jawabannya kurang memuaskan ya. Iya, begitulah namanya kita itu setiap hari adalah tugas kita adalah belajar. Belajar itu tugasnya adalah seumur hidup. Ya, kita terus belajar. Oke, baik Bu Rini, terima kasih atas jawabannya. Gimana Bu Parti, sudah mewakilkan ya jawabannya insya Allah. Mungkin karena tidak ada lagi yang bertanya, jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Sebelum ditutup, saya mau semuanya buka kamera, boleh ya? Kita foto dulu bersama buat kenang-kenangan. Saya juga belum menutup, Mbak. Oh iya Bu, silakan. Meli, saya mau tanya nih. Oh iya, silakan Bu. Oh itu ada yang bisa. Siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih pagi-pagi. Apa ya? Ya nih, Bu Rini nggih, mau tanya Bu. Anak saya tuh ya sama ya. Apa tuh? Karena saya itu LDM, anak itu kayaknya tuh lebih cenderungnya ke saya, suka marah-marah dengan saya gitu ya. Jadinya kalau saya mau, kalau lagi marah-marah, manutnya biasanya kalau anak laki-laki dikasih taunya sama ayahnya langsung diem. Tapi kalau dikasih tahu sama bundanya, masih masih marah-marah lah ya gitu. Nah kalau sedang marah anak saya biasanya tuh diem. Tapi anak itu selalu mendekat. Bunda marah ya, gitu terus. Makin marah lah. Bukannya anak saya semakin meredam, malah anak saya tuh semakin marah gitu. Tapi diamnya saya ya diam gitu. Anak saya nanti lama-lama juga ya kayak sadar diri, nanti habis itu minta ampun. Maksudnya itu saya itu diam dia biar bisa apa ya, tidak marah-marah itu bagaimana ya caranya? Yang pertama, kemudian untuk yang kedua, anak saya itu kan istilahnya anak yang dalam arti
dia tuh kayak pendiam tapi tuh juga aktif gitu loh, maksudnya sosialisasi dengan temannya itu baik gitu. Cuman tuh kadang tuh kayak, dan begini, anak saya itu memang tidak memegang gadget dari kecil gitu kan. Kadang tuh kayak dia tuh, anak saya itu kayak belum apa namanya, nggak sefrekuensi dengan temannya, entah temannya itu membahas permainan apa dia itu tidak tahu seperti itu. Jadinya tuh seringnya kayak, kamu kayak nggak tahu gitu, kayak sering dijauhi, bahkan kadang dibully seperti itu. Bagaimana saya menanggapi keadaan anak saya seperti itu? Itu saja Bu Rini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, alhamdulillah Ibu Nia ini bisa anaknya tanpa gadget gitu ya, Masya Allah. Mungkin lebih di apa ya, lebih diperbaiki lagi dengan untuk komunikasinya ya, dan juga nanti bisa juga itu ya, tes Tiffin gitu nanti. Kemarin kan kajian kampung tuh sudah menjelaskan untuk tes Tiffin, insya Allah pada lebaran ya, lebaran nanti ya insya Allah akan dibuka untuk tes Tiffin ya. Jadi kita tuh perlu juga untuk memahami anak. Jadi anak ini sukanya diapain sih gitu kan. Ada anak yang sukanya di physical touch gitu, terus ada anak juga yang sukanya dinasehatin. Itu beda-beda macam-macam. Nah nanti semua juga akan dijelaskan tentang di tes Tiffin itu. Jadi cara kita menanggapi anak saat anak seperti itu tuh seperti apa, harus bagaimana sih gitu. Itu berbeda-beda memang respon ke anak. Bahkan anak yang satu kandung pun itu berbeda-beda. Yang satu kan kebetulan juga anak saya dua ya. Yang satu itu ya hampir mirip seperti anaknya Bunia. Kalau misalnya marah itu, kalau misalnya dia tantrum gitu, saya nangis gitu, malah dia udah berhenti. Nah itu mungkin cara itu tidak cocok dengan anaknya Bunia gitu. Jadi kalau didiemin dia malah merasa aku diabaikan sama ibuku gitu. Mungkin responnya anak tuh beda-beda karena sifatnya beda-beda tadi gitu. Jadi nanti mungkin bisa testifin dulu ya Bunia ya. Jadi kita boleh juga kita mengkomunikasikan ke anak, saat ini bunda lagi marah karena kamu sudah begini, tolong beri jeda sebentar buat bunda untuk menenangkan diri, kamu jangan ganggu dulu. Berarti kita bisa ngomong seperti itu. Kita tuh komunikasikan aja ke anak, saat ini bunda lagi marah, saat ini bunda lagi bete, saat ini bunda lagi ada masalah sama ayah gitu, saat ini bunda lagi marah sama kamu jangan ganggu dulu gitu. Itu juga bisa kita komunikasikan ke anak, itu kan dengan bahasa anak juga ya, seperti itu. Jadi komunikasikan dulu ke anak, saat ini saya lagi marah, kamu jangan dekat-dekat. Dan untuk yang tadi masalah anak dibully gitu ya, itu memang kita itu butuh penguatan untuk anak, apalagi laki-laki ya. Nah, kita caranya itu komunikasi saat dia mau tidur, dikomunikasikan. Dan kita pakai kita memang harus belajar cara berkomunikasi yang baik ke anak. Belajar ya memang kamu tuh berbeda dengan anak yang lain, dan itu tidak masalah gitu. Karena memang kita semua itu diciptakan memang berbeda gitu. Jadi tidak masalah, kita tuh tujuannya akhirat gitu, tujuannya bukan dunia aja gitu. Jadi kita tuh pakai kalimat-kalimat yang ya belajar, memang harus banyak belajar menggunakan kalimat-kalimat yang baik, menggunakan kata-kata yang baik. Dan kita karena kita sudah belajar agama ya, kita kalau perhatikan apa ya, kita tujuan kita itu kita beritahu ke anak bahwa tujuan kita itu adalah akhirat. Jadi biar anak juga paham kita itu tidak mengejar harus tahu vlog, harus tahu ini, harus tahu itu, karena yang paling penting itu adalah akhirat. Dan itu perlu bertahap dan konsisten, tidak hanya sekali dua kali aja
nasehatinnya gitu. Dan nasehatinnya juga pas kondisi yang tepat, tidak pas kondisi larang. Dan justru malah pas kondisi saat dia bermain itu kita bisa nasehatin, meskipun dia nggak jawab, meskipun dia nggak kelihatannya nggak merespon, tapi insya Allah dia mendengar, dia tahu, dia paham, dan itu malah justru ada di bawah alam bawah sadarnya. Nasihatnya pas justru pas di motor itu bagus juga, karena waktu di motor itu kita tidak sedang menatap, tidak saling menatap. Kalau saling menatap itu kan identiknya dengan ngajak gelut gitu ya. Jadi kalau di motor itu kan mungkin namanya di depan, kita sambil nasihatnya juga pakai kata-kata yang baik gitu, bukan ngejek anak. Terus waktu anak-anak lagi bermain itu kita langsung tanamkan aja, besok ini ya, besok kakak pondok ya gitu. Jadi dari awal tuh sudah kita tanamkan seperti itu. Kalau anak-anak lagi main, lagi di motor tadi, lagi mau tidur gitu, mondok tuh asik loh, besok kakak ikut mondok ya, tapi mondoknya nanti waktu SMP gitu, misalnya seperti itu. Jadi kita konsisten terus, katakan terus tiap hari itu. Tentunya Baik, ini terima masih kasih. mau tanya lagi? Gimana? Oh, sudah, Ini sudah. Ya, yang penting itu kayak komunikasi yang baik aja ya. Saya juga belajar mengkomunikasikan baik dengan anak saya itu seperti apa. Kadang kan kayak miskomunikasi gitu. Ngomong ini salah, kita ngomong sebenarnya benar, tapi menanggapinya anak itu salah gitu loh. Nah, itu masih perlu saya belajar juga sih. Ngomong yang benar untuk anak saya tuh yang seperti apa, seperti itu. Gitu sih Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. ya, memang kita harus terus belajar ya, jangan pernah putus asa untuk belajar ya Bu. Nggih, matur nuwun. Saya nutup dulu ya Mbak Meli. Jadi terima kasih, semoga banyak sekali kata-kata yang masih belepotan dari saya, banyak sekali kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon dimaafkan atas segala khilafah saya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir. Saya juga tutup ya Mbak. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini atas penyampaian materi-materi yang luar biasa ini. Semoga kita selalu bisa menerapkan energi-energi positif kita agar tidak selalu keluar hal-hal negatif kepada anak-anak kita nanti. Semoga teman-teman dan ibu-ibu semuanya di rumah bisa mempraktikkan. Jangan lupa ya, di pertemuan berikutnya nanti tugasnya diminta sama Bu Rini loh. Yang pertama itu tugasnya kita belajar merefleksi diri, kemudian belajar journaling tentang emosi kita, dan juga kita lihat hasil reaksi dari diri kita setelah kita tahu. Itu ya kurang lebihnya dari penugasan dari Bu Rini. Jangan lelah untuk belajar, kata beliau, karena sebagai orang tua itu kan sampai seumur hidup ya. Jadi semangat buat teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya. Jangan bosan bertemu dengan kita semuanya yang berada di sini. Semoga ilmu yang pagi hari ini didapat bisa bermanfaat. Amin. Baik, kiranya cukup dari kami. Atas segala kekurangan dan kekhilafan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah.